kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Kami di sini merasakan banyak kejanggalan juga. Asas keterbukaan itu tiada. Mereka menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut, RUU TNI tersebut sudah masuk carryover. Pas kita cek di SK terbaru DPR dan di Ya. website DPR, ternyata RUU TNI tidak ada keterangan carryover. Itu sangat disayangkan. Itu salah satu kebohongan lagi yang kita lihat DPR melakukan kebohongan lagi kepada rakyatnya. Terima kasih. Rapat paripurna DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang. 9 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan permohonan uji formil terhadap revisi undang-undang atau yang telah disahkan menjadi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada 21 Maret 2025 lalu. Langkah hukum ini ditempuh 1 hari setelah DPR meloloskan UU TNI dalam rapat paripurna saat demonstrasi berlangsung di depan Gedung Senayan. Terkait hal ini, kita akan berbincang bersama Abu Rizal Biladina. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, aku langsung ke poin pertama yang aku mau tanyain ini. 9 mahasiswa FHUI termasuk Mas Rizal ini yang di sini sebagai kuasa hukum pemohon dan teman-teman ya mengajukan gugatan uji formil terhadap revisi UU TNI pada 21 Maret kemarin. Nah, bagaimana Mas update soal gugatan uji formil ini? Apakah sudah ada info terbaru untuk gugatan ini? Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang, Kak Sinta. Aku di sini sebagai perwakilan teman-teman juga, sebagai perwakilan para pemohon, di sini kami bersembilan mahasiswa Fakultas Hukum UI menggugat Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Maret 2025. Adapun yang kami gugat adalah gugatan formil, yakni gugatan yang hanya berfokus kepada prosedural pembentukan peraturan perundang-undangannya. Lalu tepat pada tanggal 21 Maret kami melayangkan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini dalam proses gugatan tersebut, pengalaman aku sebenarnya sebelumnya melayangkan 2 gugatan juga di MK, sebelumnya pernah melayangkan di PU 118 tahun 2024 dan sekarang nomor 35 tahun 2025. Lalu ini gugatan ketiga aku. Sejauh ini aku selalu memantau juga proses perkembangan gugatan aku tuh di akun akun Simpel MKRI aku yang aku daftarkan di registrasi online, lalu juga aku mengecek juga di mkri.id. Nah, sejauh ini perkembangannya tahapan proses gugatan aku tuh permohonan aku udah bisa diakses di website mkri.id, bisa dilihat situ ada permohonan aku sesuai dengan registrasi online, di situ bisa diakses oleh umum dan sejauh ini kami masih menunggu nomor registrasi perkara keluar. Itu sih kurang lebih. Oke, berarti untuk gugatan perkaranya yang sudah diajukan ke MK ini bisa diakses melalui web MKRI ya? Ya, benar. Oke, nah revisi UTN ini kan tidak ada di Prolegnas dan juga RPJ, maaf, RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Nah, ini tuh bukan prioritas, tapi terkesan terburu-buru gitu untuk disahkan gitu. Apa ya, Mas? Kalau dari pandangan Mas Rizal ini kejanggalan apa yang dirasakan tentang yang terkesan terburu-buru untuk revisi UTN ini? Betul, tentunya kami di sini merasakan banyak kejanggalan juga. Bisa dilihat secara gamblang atau lihat dari masyarakat itu, kejanggalan itu bisa ditemui dan itu kita masukin juga dalam alasan permohonan kami, gugatan formil kami, seperti asas keterbukaan itu tidak dilaksanakan oleh DPR selaku lembaga yang memiliki fungsi legislasi. Bahwasanya dalam hal pembentukan undang-undang, setidaknya DPR itu menyediakan naskah akademik atau draft RUU itu kepada masyarakat untuk diakses. Disitulah tempat terjadinya meaningful participation atau partisipasi makna oleh rakyat itu sendiri.
Dan meaningful participation tuh bisa digunakan oleh rakyat ketika bisa mengakses RUTNI dan draft RUTNI maaf dan naskah akademik itu untuk dikritisi oleh masyarakat. Ketika diakses, maka masyarakat bisa mengkritisi ke DPR. Disitulah tempatnya meaningful participation. Sebatas itu aja, sayangnya DPR tidak bisa menyediakan hal tersebut. Dan itu tentunya melanggar asas keterbukaan yang tercantum dalam Undang-Undang P3. Lalu yang kedua, kita bisa lihat bahwasanya, oke, di sini mungkin ada fakta yang terbaru ya. Ya. Ketika kemarin itu kita masuk Kompas TV di yang ketika wawancara Kelvin, salah satu pemohon, para pemohon, di situ berbicara dengan salah satu anggota Komisi 1. Nah, yang pertama melalui minimum partisipasi yang disampaikan oleh Mas Calvin tadi, memang perspektifnya agak berbeda karena ini sifatnya yang carry over, yang mulai masuk di prolegnas itu di periode 2014, 2019, kemudian 2019, 2024, maka kita menganggap bahwa proses partisipasi ini sudah cukup. Kemudian kita menambahkan di Komisi 1 itu dengan mengundang beberapa pihak yang kemudian dianggap representatif. Mereka menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut, RUU TNI tersebut sudah masuk carry over. Pas kita cek di SK terbaru DPR dan di Ya. website DPR, ternyata RUU TNI tidak ada keterangan carry over. Itu sangat disayangkan. Itu salah satu kebohongan lagi yang kita lihat DPR melakukan kebohongan lagi kepada rakyatnya atau kepada rakyat Indonesia, menyatakan bahwasannya ya betul salah satu syarat RUU tersebut ketika tidak masuk prolegnas harus carry over. Namun Ya. pernyataan DPR bilang kami sudah carry over. Setelah kita cek lagi ternyata tidak ada keterangan carry over pada draft RUU TNI tersebut yang kita cek di website DPR. Dan adapun syarat-syarat carry over itu juga tidak dipenuhi oleh para misalkan carry over juga dipakai dengan landasan DPR, ternyata syarat-syarat carryover yang seharusnya tercantum dalam Undang-Undang P3 itu tidak dilaksanakan juga oleh DPR gitu. Sehingga di sini kami menemukan kejanggalan bahwasanya mengapa undang-undang tersebut menabrak sistem hukum yang ada dan tidak menjalankan prosedural yang ada, yang kami sangat menyayangkan bahwasanya DPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan legislasi malah menyalahi aturan legislasi itu sendiri. Oke, berarti dari pemaparan Mas Rizal tadi ada dua kejanggalan ya terkait revisi UU TNI ini yang terkesan terburu-buru untuk disahkan. Tadi yang pertama juga sudah disebutkan ya sama Mas Rizal terkait terkesan ini ya tidak ada partisipasi masyarakat untuk mengkritisi apa yang direncanakan, yang dirancangkan di UU tersebut. Dan kemudian tentang carryover tadi yang sudah dibilang sudah tercarry over ternyata pas dicek nggak ada gitu kan ya. Oke, nah sebenarnya kan dari gugatan-gugatan itu sebenarnya apa ya yang ingin disuarakan nih dari Mas Rizal dan teman-teman pemohon ini terkait gugatan revisi UU TNI ini, Mas? Oke, tentunya di sini kami ingin menyuarakan bahwasannya Undang-Undang TNI ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk kita kritisi dan kita kawal, bahwasannya banyak bentuk yang bisa kita kritisi, maksudnya dalam artian pola yang bisa kita kritisi itu seperti aksi jalan dan juga bisa kita melakukan advokasi hukum. Di sini kami menunjukkan bahwasanya banyak jalan lah, menunjukkan bahwasanya kita mengajak masyarakat Indonesia jangan pesimis dalam mengawal UTNI, walaupun kemarin ketika mahasiswa turun ke jalan pada pukul siang hari, namun tiba-tiba disahkan oleh DPR pada pagi harinya itu cukup mengecewakan ya. Namun dengan hari ini, tepat pada tanggal 21 Maret, kami menunjukkan bahwasannya masih banyak jalan untuk menempuh cara menolak RUTN ini. Salah satunya kami bersembilan mahasiswa UI gugat ke MK, dan harapan kami ini sini adalah tentunya kami ingin membatalkan undang-undang tersebut karena cacat formil. Kami ingin menegaskan bahwasannya DPR selaku pemegang legislasi, kekuasaan legislasi harus menjalankan produk legislasi yang benar atau dalam artian prosedural legislasi yang telah diatur oleh undang-undang. Jangan sampai menyalahi aturan yang mereka sendiri buat gitu. Itu sih menurut kami. Dan kedua, kami ingin DPR tentunya ke depannya untuk mengevaluasi lagi bahwasanya untuk membuat undang-undang jangan menyalahi aturan, dan tentunya ini menjadi evaluasi yang sangat berat dan harus dipatuhi oleh DPR itu sendiri sih menurut kami. Oke, Mas Rizal. Di luar dari eh, di luar dari cacat formil yang disebutkan oleh Mas Rizal tadi, sebenarnya ada tiga pasal ya Mas ya yang menjadi kontroversial gitu. Nah, salah satunya ini banyak yang menuai polemik adalah pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif.
Nah, kira-kira ada kekhawatiran bahwa dui fungsi TNI ini seperti masa Orde Baru akan muncul lagi gitu. Apakah kekhawatiran ini tuh terkesan berlebihan atau kalau melihat bidang-bidang yang bisa diisi oleh TNI itu bagaimana, Mas Rizal? Menurut saya sendiri bahwasanya jabatan yang diduduki oleh TNI, jabatan sipil itu tentunya sangat berbahaya untuk kehidupan sipil kita. Bagaimana tidak bahwasanya di situ ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga gitu. Misalkan TNI menduduki sebatas ada narkotika nasional kan itu ada tumpang tindih kewenangan antara BNN dengan TNI. Di sini yang mana yang jelas itu nggak jelas gitu. Situ yang kami sayangkan bahwasanya TNI berfokus kepada keamanan negara tapi bukan berfokus kepada jabatan sipil gitu. Seharusnya itu seperti pelan-pelan menggerogoti dui fungsi lagi yang udah kita cita-citakan oleh masyarakat Indonesia di reformasi tahun 98 gitu. Nah, ini masih berkaitan nih Mas soal jabatan sipil yang bisa diduduki oleh TNI. Nah, ini ada Letkol Teddy Indra Wijaya ya, yang menjabat sebagai sekretaris kabinet atau Seskap, telah ini menjadi sorotan publik nih. Komisi 1 DPR ini menilai bahwa posisi Letkol Teddy ini sebagai Seskap melanggar pasal 47 UU Undang-Undang TNI yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif ini hanya dapat menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga tertentu ya. Kalau menurut Mas Rizal ini penilainya bagaimana, Mas? Jadi ada TNI yang menduduki Seknek ya, maaf, Seskap, Sekretaris iya, Kabinet ya. iya betul. Ya, bisa kita lihat bahwasanya di sini jangankan DPR sendiri sebagai pemerintah legislasi, namun pemerintah yang lapisan lain pun melanggar juga undang-undang yang telah mereka ciptakan. Jadi sini menurut saya kondisi negara sudah tidak sehat ya. Kita mau melihat dari berbagai lapisan elemen pemerintah manapun, ya ketika legislasi pun sebagai kewenangan DPR sebagai kewenangan legislasi aja melanggar, terus eksekutif pula yang sebagai pemerintah yang menjalankan kekuasaan undang-undang, amanah undang-undang mereka pun melanggar. Jadi menurut saya di sini adalah menurut kami oke, menurut saya sendiri bahwasanya pemerintah kita ini udah tidak sehat banget dalam menjalankan negara ini. Mereka ya sebagaimana hal itu termaktub di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, yang mana hukum itu harus ditaati. Namun si pemerintah kita tidak menaati hukum itu sendiri. Itu yang saya sangat sayangkan. Sangat disayangkan ya berarti kalau menurut Mas Rizal. Nah, sebelumnya itu Prof. Mahfud juga sempat memberikan pernyataan Mas Rizal terkait ini sebutan kembalinya dui fungsi TNI. Nah, kalau Prof. Mahfud sendiri ini bilang nggak bisa, maksudnya kalau mau disebut sebagai dui fungsi itu juga nggak pas gitu loh. Revisi UU TNI ini saat ini misalnya tidak mengembalikan TNI ke posisi yang bisa mencengkeram jabatan-jabatan seperti kepala daerah atau anggota DPR. Karena memang dibatasi kan, ada hanya beberapa lembaga dan beberapa institusi atau lembaga yang bisa diduduki oleh TNI ini. Kalau Mas Rizal melihatnya bagaimana? Oke, menurut saya di sini adalah ada yang pernyataan Prof. Mahfud itu menurut saya pernyataan mengenai material atau isi pasal itu subjektif ya, tergantung orang yang menilai dan orang yang memberikan kepastian mengenai material. Jadi menurut saya adalah balik lagi ke statement masing-masing, namun di sini kami bersembilan itu menyepakati bahwasanya undang-undang tersebut memang secara formil udah cacat dan hal yang baku. Beda ketika kita menggugat material, tapi kalau menggugat formil itu sesuatu hal yang baku dan lugas dan tegas, tidak bisa diperdebatkan apakah hal tersebut melanggar atau tidak, hanya itu pilihannya. Namun kita berbicara material itu balik lagi kepada subjektif masing-masing karena itu penilaian subjektif, tapi di sini menurut aku pernyataan Prof. Mahfud itu mungkin menurut Prof itu tidak mengembalikan dui fungsi, tapi di sini menurut aku ada juga terobosan atau bisa dibilang pelan-pelan membagikan dui fungsi itu sendiri. Karena di sini kalau tidak salah aku membaca beberapa materialnya bahwasanya perizinan tentara itu udah tidak perlu persetujuan atau perizinan dari DPR itu sendiri. Jadi di sini bisa dibilang tentara itu bisa bergerak sendiri ya seperti balik lagi ke tahun 98 tentara bergerak sendiri kemana-mana gitu tanpa ada persetujuan DPR di situ tidak ada pembatasan lagi dalam pergerakan TNI. Lalu di sini ada perluasan lagi objek dalam penjagaan TNI di sini bahwasanya aku lupa nomenklaturnya gimana pada intinya adalah ya udah berarti
sebatas lampu merah pun bisa dijaga, atau rumah ini pun, atau mungkin kantor Kompas pun bisa dijaga oleh TNI gitu, karena tidak ada pembatasan dalam teritorial penjagaan TNI gitu. Kurang lebih begitu. Oke, tadi kan ini sudah membahas soal ini ya, soal jabatan sipil yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Nah, kalau untuk pasal lain yang menuai polemik ini ada di pasal 53 nih soal penambahan batas usia pensiun tentara atau TNI gitu ya. Di tengah kondisi sosial dan ekonomi saat ini nih, apa sih eh, yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah soal pasal ini? Oke, mungkin di sini sangat disayangkan lagi ya, penambahan batas usia Iya, pensiun ya. untuk tentara, iya Di betul. saat Presiden Prabowo Subianto menggemborkan efisiensi anggaran, malah di sini ada nomenklatur bahwasanya kita menambahkan usia pensiun. Ya, mana semangat efisiensinya? Menurut saya pemerintah itu tidak konsisten dan tidak komitmen dengan omongan mereka sendiri gitu. Jadi, ada di satu sisi kebijakan mengenai efisiensi, di satu sisi mereka menggemborkan usia pensiun ditambah. Jadi menurut saya ini bertolak belakang, kebijakan A dengan B itu bertolak belakang. Jadi tidak ada titik temunya. Menurut saya ya balik lagi ya, pemerintah ini tidak bisa dijaga lah omongan mereka karena antara komitmen dan konsisten itu tidak ada gitu. Jadi tidak sesuai ya dengan Tidak, apa yang dibicarakan gitu ya Mas Rizal ya. ya benar. Termasuk ini CSIS menyebut masuk akal jika mahasiswa ini menggugat RUU TNI untuk dilakukan uji materi di MK gitu kan. Bagaimana Anda melihat peluang gugatan yang Anda layangkan bersama teman-teman? Oke, sejauh ini alhamdulillah kami optimis banget gugatan kami untuk direspons oleh MK secara objektif ya. Menurut kami ya MK sebagai lembaga negara tertinggi, sebagai penjaga konstitusi, sebagai penjaga hak-hak masyarakat seharusnya bisa menilai perkara ini secara objektif, dan tentunya kemarin perkara yang kami ajukan yang awalnya itu mungkin banyak kesalahan dan kekurangan. Saat ini kami tengah juga dalam memperbaiki terus-menerus. Karena acara di MK itu cukup masih banyak perbaikan karena ketika nomor registrasi perkara akan ada sidang pendahuluan. Lalu setelah sidang pendahuluan, maka majelis hakim akan memberikan waktu selama 14 hari untuk memperbaiki sidang, untuk memperbaiki permohonan dalam sidang perbaikan. Jadi selama masih ada waktu sebelum menuju sidang pendahuluan dan sidang perbaikan, kami juga bersembilan menggodok dan tetap kami dan menjadi lebih tajam dan lebih argumentasi yang lebih tepat dan lebih tajam agar mahkamah tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan kami gitu. Oke, masih panjang ya perjalanannya untuk gugatan ini ya Mas ya. Nah ini yang terakhir nih, kita ini nggak bisa tutup mata ya Mas ya soal revisi UU TNI ini. Banyak sekali sekali pihak-pihak yang demo masa menolak pengesahan UU TNI ini meluas di berbagai daerah di Indonesia gitu kan. Sebagai sesama mahasiswa gitu kan, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di luar sana yang juga berjuang untuk kedamaian Indonesia ini, Mas? Oke, aku ingin menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, tapi tidak teman-teman mahasiswa juga, tapi teman-teman masyarakat sipil. Karena kita sini bergerak bukan atas nama mahasiswa, kita bergerak atas nama rakyat Indonesia, kita bergerak atas nama perlawanan kepada rezim-rezim yang tidak menunduki aturan yang ada. Saya berpesan bahwasanya jangan menyerah, jangan pesimis, tetap optimis bahwasanya banyak perjuangan yang bisa kita lakukan, banyak cara-cara yang bisa kita lakukan bahwasanya tidak hanya aksi, tidak hanya gugat ke MK, namun kita tetap suarakan, kita mencerdaskan. Banyak banget masyarakat yang tidak tahu mengenai hal ini. Aku sesimpel bahwasanya pulang dari aksi, terus aku pulang pakai Gojek, terus aku tanya abang-abangnya, ada demo apa bang? RUU TNI. Oh, apa itu yang dipermasalahkan? Jadi menurut aku sesimpel bahwasanya ketika kita tidak terlibat dalam pergerakan apa-apa, setidaknya kita bisa menginformasikan ke orang terdekat kita, mencerdaskan mereka dan memberikan mereka bahwasanya ini hal yang berbahaya sehingga api-api itu yang dari api kecil menjadi api yang besar menurut saya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal atas waktunya. Mari kita kawal sama-sama nih ya gugatan uji formil revisi UU TNI di MK yang telah diajukan oleh Mas Rizal nih dan teman-teman. Oke, saya Sinta Melenia pamit undur diri. Sampai jumpa di Zoomcast berikutnya.